Ada mitos Yunani kuno tentang Apollo dan Daphne yang terlalu bucin hingga mereka meminta bantuan dewa lain dan berubah menjadi pohon laurel. Apakah kamu tahu mitos ini? Mungkin kamu berpikir ini nggak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Sama, aku juga berpikir begitu. Sampai akhirnya aku melihat ini. Jerapah yang berubah menjadi seperti pohon. Coba kamu amati baik-baik tanaman di sekelilingmu. Kalian pasti akan menemukan sesuatu, setidaknya mirip sesuatu. Ini disebut pareidolia, ilusi visual di mana garis besar satu objek menyerupai yang lain. Misalnya tempat sampah yang tersenyum, wajah di bulan, awan yang tampak seperti kelinci. Ya, kamu dapat melihatnya bukan? Tapi pareidolia tidak menjelaskan bagaimana seekor hewan bisa berubah menjadi pohon. Yang saya maksud sebenarnya, meskipun jawabannya dapat kamu temukan pada abad ke-13 saat salah satu sumber Persia menyebutkan kelinci dengan tanduk seperti unicorn. Ini adalah jackalope, kelinci bertanduk rusa yang muncul dalam cerita rakyat Amerika Utara yang jadi makhluk mitos dan budaya. Well, boleh percaya, boleh tidak. Namun sebagian orang justru percaya keberadaan makhluk ini sebagai salah satu hewan paling langka di dunia. Beberapa orang mengklaim bahwa jackalope adalah persilangan antara rusa kerdil yang sekarang punah dan spesies kelinci pembunuh. Jackalope bahkan disebut hewan asli dari Amerika Barat, khususnya negara bagian Wyoming, Colorado, Nebraska, dan New Mexico yang keberadaannya belum diketahui. Bahkan seorang warga Rusia menghadiahkan uang senilai 50.000 US dollar atau sekitar 700 jutaan rupiah bagi siapapun yang dapat membuktikan keberadaannya. Tapi, mengapa ini terlihat di zaman kita? Jelas itu kelihatan seperti tunggul pohon. Atau mungkin kamu akan berpikir ini adalah tanduk atau bahkan semacam siluman kelinci. Kelinci bertanduk ini diduga menderita papiloma kulit yang disebabkan oleh virus Shope. Patologi ini ditandai oleh adanya tumor di kepala dan leher hewan. The Shope papilloma virus juga dikenal sebagai virus kelinci Amerika Serikat yang menyebabkan keratinus karsinoma menyerupai tanduk, biasanya kepala hewan. Richard Edwin Shope, seorang ahli virologi menyelidiki tanduk dan menemukan virus pada tahun 1933. Virus ini awalnya ditemukan pada kelinci cottontail di Midwestern Amerika Serikat, tetapi juga dapat menginfeksi kelinci sikat, kelinci ekor hitam, kelinci sepatu salju, dan kelinci Eropa. Setelah menonton video ini, pastikan cek kesehatan hewan peliharaanmu ya. Apakah virus ini hanya menyerang satu spesies? Ternyata tidak. Coba lihat jerapah ini. Mungkin ini lebih mirip seperti pohon kering daripada sebuah virus. Virus papiloma menyebabkan kutil pada berbagai spesies seperti sapi, kuda, dan manusia. Virus yang ditularkan dengan cara yang berbeda menurut spesiesnya akan menyebabkan kutil pada kulit jerapah. Tampaknya menjengkelkan dan jerapah akan sering menggosok daerah yang terkena, menyebabkan kutil pecah dan kemudian terinfeksi. Kutil akhirnya mengeras dan berubah menjadi jenis kanker yang disebut sarcoid. Dipercaya bahwa penularan dari jerapah ke jerapah melalui burung oxpecker yang melompat dari hewan ke hewan dengan virus di paruhnya. Meskipun bukan penyakit berbahaya yang mempengaruhi hewan, namun ini bisa menjadi masalah baru. Apakah penyakit pada hewan ini bisa disembuhkan? Saat ini pengembangan vaksin yang dapat diberikan kepada binatang yang terkena virus ini masih dilakukan untuk menghasilkan antibodi yang dapat menyembuhkan hewan yang terkena virus jenis ini.
papillomavirus telah berevolusi secara perlahan dibandingkan dengan banyak jenis virus lainnya. Alam tampaknya tidak terburu-buru sehingga membuatnya nampak seperti formasi pada tubuh hewan. Jika menurut kamu kasus seperti ini sangat jarang dan hanya dapat ditemukan di Afrika, bisa dilihat foto rusa ini. Diambil di Minnesota ya. Dia juga terinfeksi virus yang sama walaupun dia terlihat baik-baik saja. Apakah virus ini bisa menyerang manusia? Seperti yang dialami pria asal Bangladesh. Lesi tumbuh di tubuhnya, menyerupai cabang pohon ataupun akar. Dengan wujud seperti kulit kayu yang tumbuh di tangan dan kaki. Penyakit ini dinamakan epidermodysplasia verruciformis, yang merupakan gangguan kulit langka karena infeksi human papillomavirus. Infeksi itu menyebabkan munculnya kutil besar yang tidak beraturan hingga plak berwarna coklat kemerahan. Belum ada pengobatan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan pertumbuhan seperti akar pohon itu. Penyakit ini memang membuat penderitanya mengalami penurunan kualitas hidup. Kita hanya berharap semoga ada pengobatan yang dapat menyembuhkan gangguan kulit langka ini. Kamu tahu berapa banyak sesuatu yang menakjubkan yang ada di dalam planet ini? Dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.